Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat semuanya. Hari ini kita ketemu lagi di materi matematika peminatan. Untuk minggu ini kita adakan pembahasan mengenai soal KM yang kemarin sudah kalian kerjakan ya. Namun sebelum itu kita baca Fatihah dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa ada guna dan manfaatnya. Kalian selalu diberikan kesehatan dan cita-cita kalian bisa tercapai kelak di kemudian hari. Al-Fatihah. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan soal nomor 1, kita ingat kembali mengenai teori perbandingan trigonometri segitiga siku-siku yang sudah kalian dapat di kelas 10 dulu ya. Sebenarnya ini adalah materi dasar, sehingga harusnya kalau kalian paham 5 soal yang kemarin itu tidak ada kesulitan sama sekali ya. Oke. Namun jika masih ada, maka kita ingat kembali mengenai konsep dari perbandingan trigonometri. Oke. Yang paling dasar adalah mengenai segitiga siku-siku, perbandingan trigonometri segitiga siku-siku ya. Ini siku-siku. Nah, seumpama di sini ada sudut sebesar alfa, maka sisi di depan alfa kita namakan sisi depan ya. Sedangkan sisi depannya sisi sudut siku-siku adalah sisi miring. Berarti sisi yang terakhir ini adalah sisi sampingnya sudut ya. Nah, berlaku pada segitiga siku-siku adalah perbandingan trigonometri ada 3 yang paling dasar, yaitu sin apa? Sin, yaitu depan per perbandingan antara depan dengan sin ini ya. Nah, kalau cos adalah samping per miring. Ini adalah konsep dasarnya ya. Kalau tan atau tangan itu adalah depan per samping. Ini dinamakan sebagai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sebenarnya 1, 2, 3 konsep ini cukup untuk menyelesaikan 5 soal yang kemarin kalian sudah kerjakan ya. Namun di samping itu kalian juga harus hafal mengenai nilai-nilai nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa ya. Contohnya sin 30 berapa? Nah, cos 60 berapa itu harus hafal semuanya. Karena kalian sekarang sudah ada di jenjang SMA ya. Apa kata dunia kalau kalian tidak hafal sin 30 berapa ya. Itu mudah sekali sebenarnya ya. Oke, kita lanjut langsung saja karena konsepnya hanya ini yang kita pakai, maka kita langsung ke pembahasan soal yang pertama ya. Nah, kemarin ada gambar seperti ini, yaitu Badan Geologi Kementerian SDM dan Mitigasi Bencana Geologi Sumatera Utara sedang mengamati ketinggian letusan awan panas Gunung Sinabung pada hari tersebut. Nah, puncak gunung terlihat pada sudut elevasi 30. Ini 30 ya, elevasinya. Sedangkan puncak letusan awan panas adalah 60. Artinya ini 30, dari bawah langsung ke atas itu 60. Berarti sisa yang di sini kecil ini juga 30 jadi 60. Nah, pertanyaannya, jika tinggi Gunung Sinabung adalah 2460 meter, maka tinggi letusan awan panas gunung itu adalah berapa? Jika nilai akar 3 adalah 1,73. Jadi yang ditanyakan tuh ini, berapa ini tingginya? Nah, caranya bagaimana? Caranya mudah sekali. Kita anggap ini adalah sebuah segitiga siku-siku, bukan sebuah ya, tapi segitiga siku-siku yang dibagi menjadi 2 segitiga ya. Jadi kalau kita gambar seperti ini ilustrasinya. Nah, ini adalah segitiga siku-siku di sini siku-sikunya ya. Nah, kemudian ini kalau dilihat elevasinya dari sini, ini adalah 30 derajat. Kalau ke sini semua itu adalah 60 derajat ya. Nah, sedangkan tinggi Gunung Sinabung 2460 ya meter. Nah,
Pertanyaannya berapa letusan? Berapa tinggi letusan awan panasnya? Nah, caranya berarti kamu ingat ini adalah sudutnya. Nah, ini adalah di depannya. Berarti ini depan. Nah, kalau untuk mencari sisi yang sebelah sini, sebenarnya kita bisa menggunakan sisi segitiga siku-siku yang paling besar ini. Nah, kita harus cari seluruh tingginya berapa. Kemudian nanti kita kurangi dengan 2460. Hasilnya yang tinggi letusan awan panas tadi ya. Berarti kalau seperti itu kita gunakan apa? Kita gunakan ini depan. Nah, sedangkan segitiga siku-siku ini punya kesamaan. Ada berapakah segitiga siku-siku di sini? Itu ada dua. Yang pertama segitiga yang besar ini siku-siku kan ya, sama segitiga yang kecil ini, yang di bawah. Apakah segitiga yang ini segitiga siku-siku? Bukan ya. Nah, ini bukan segitiga siku-siku. Berarti untuk berlaku sin konstannya hanya untuk segitiga siku-siku. Berarti yang bawah ini berlaku ya. Berarti kita pakai apa? Depan. Nah, yang kesamaannya dua segitiga siku-siku tadi adalah sama-sama punya sisi samping ini ya. Nah, berarti kalau depan samping berarti kita gunakan adalah perbandingan trigonometrinya adalah tan, ya kan? Tan 30 sama dengan depan per samping. Nah, depannya tan 30 berapa? Sepertiga akar 3 ya. Nah, depannya adalah 2460 per sampingnya tidak tahu, berarti kita tulis samping gitu saja. Kita tulis samping. Nah, lalu kita kalikan silang kan begitu ya. Berarti sepertiga akar 3 itu sama saja dengan seperakar 3 sama itu ya. Nah, berarti 2460 dibagi samping, sehingga samping kali 1 samping sama dengan 240 kali akar 3. 2460 maaf, 2460 akar 3. Itu masih sisi yang di samping ini. Nah, berarti sekarang kita gunakan apa lagi untuk mencari yang tinggi letusan awan yang ada di sini? Nah, kita gunakan segitiga siku-siku yang besar. Kalau tadi segitiga siku-siku yang kecil, boleh kalau kalian bingung kamu kasih nama, misalkan A, ini B, ini C, ini Do. Berarti yang ini tadi menggunakan segitiga siku-siku A, B, C. Nah, sekarang untuk mencari yang berapa panjangnya CD, berarti kita menggunakan segitiga siku-siku A, B, Do. Nah, segitiga siku-siku A, B, Do berarti pakai sudut apa ini? 60 ya. 60 depannya 60 berarti ADO ini ya. Berarti kita pakai sampingnya sudah ada ketemu. Jadi tan masih sama, kita menggunakan tan 60. Ini 30 derajat ya, 60 derajat. Berarti depan per samping masih sama. Depannya siapa ini? Depannya doa, panjang dari atas ke bawah, AD atau doa boleh. Per, nah sampingnya sudah ada. Tan desa, sampingnya adalah AB. Nah, ini adalah AB kan ya, samping. Nah, jadi tinggal kalian masukkan tan 60 berapa? Akar 3 ya. ADO itu adalah yang kita mau cari. Per AB adalah berapa AB tadi? AB adalah 2460 akar 3 ya. Jadi dengan demikian ADO adalah tinggal dikalikan, berarti 2460 akar 3 kali akar 3 berarti dikalikan di 3 ya. Berarti ADO adalah berapa hasilnya? 0, 6 kali 3 18 ya kan. Kemudian 4 kali 3 12, 12 tambah 1 berarti 13, 6 tambah 1 7, 7, 3, 8 ya kan. Nah, berarti kalau seperti itu, jadi ketinggiannya awan panas yaitu CD itu adalah ADO dikurangi AC, yaitu 7380 dikurangi dengan 2460. Berapa hasilnya? 0, 2 ya kan. 13 kurangi 4 berarti 9 ya kan. Ini tinggal 6 kurangi 2 adalah 4.
Jadi tinggi awan panasnya adalah 4.920 meter. Boleh kalian tulis di sini. Jadi tinggi awan panasnya adalah ini. Cuman karena ini pilihan ganda, berarti langsung kamu jawab yang pilihan 4.920. Oke, gampang sekali ya. Nah, sekarang kita ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua adalah saat bermain di lapangan, Ihsan melihat sebuah bayangan tiang bendera yang panjang. Kemudian Ihsan mulai berpikir berapakah tinggi bendera tersebut, apakah tinggi tiang bendera itu akan sama dengan panjang bayangannya. Lalu Ihsan mulai mengukur panjang tiang itu menggunakan sebuah meteran. Akan tetapi pada saat meteran menunjukkan angka 12,5, Ihsan berhenti dan berdiri tegak. Pada saat itu Ihsan melihat bayangan ujung tiang bendera dan ujung kepalanya berada pada satu titik. Dari titik Ihsan berhenti, kemudian Ihsan melanjutkan pengukuran hingga memperoleh panjang bayangan tiang bendera itu 13,5 meter. Jika tinggi badan Ihsan 150, maka tiang bendera tersebut akan mudah ditentukan dengan perbandingan trigonometri apa? Yang ditanyakan adalah ini depan, ya kan? Sedangkan yang diketahui tadi yang sudah diukur ini 12,5 meter. Nah, ini ke sana itu 13,5 meter. Berarti di sini adalah 1 meter ya. Nah, sehingga totalnya adalah 13,5 ya. Sehingga kalau depan yang ditanya diketahui samping, maka perbandingan trigonometri yang kita gunakan adalah apa? Depan samping tadi. Tangen, ya kan? Atau singkatannya adalah tangen. Oke, jadi dimengerti ya. Mudah sekali nomor 2. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini ada sebuah pesawat tempur melihat 2 buah kapal di bawahnya. Nah, pada layar pemantau yang dilihat kopilot, pesawat tempur tersebut menunjukkan posisi kedua kapal layar dengan sudut depresi yang berbeda, seperti pada gambar. Nah, ini kalau ini 45, berarti ini otomatis juga 45 ya. Kalau ini 60, kan ini totalnya 90, berarti sini pasti 30 ya. Nah, jika kopilot melihat 2 kapal layar dengan posisi pesawat yang dekat lalu sebelumkan air laut dengan ketinggian 1.800 meter, maka jarak kedua kapal gampang sebenarnya ya. Tinggal ini ke sini adalah segitiga siku-siku, nanti ditambah dengan ini ke sana ya. Nah, jadi kalau begitu, ini yang diketahui apa? Yang ditanyakan dan yang diketahui ini sudut. Karena namanya depan sudut ya kan? Namanya samping. Lagi-lagi kita menggunakan depan samping adalah perbandingan tangen ya kan? Jadi untuk yang pertama, ini untuk yang pertama kita gunakan segitiga yang pertama, maka tan 30 sama dengan depan per samping ya. Dan 30 berapa tadi? Sepertiga akar 3 atau seperakar 3 boleh. Nah, depannya itu tidak kita ketahui, depan sampingnya sama, yaitu 1.800. Berarti kita kalikan ya. Berarti ketemu depannya adalah 1.800 dikali sepertiga, berarti adalah 600 ya. 600 akar 3 ya. Nah, kalau yang sebelah kanan sekarang, berarti segitiga yang kedua. Berarti kita pakai tan berapa? Tan 45 ya, sama pakai desa. Depannya yang ini ya. Nah, atau kita boleh pakai ini depan. Nah, yang pertama ini depan yang kedua ya. Ini depan yang pertama, ini depan yang kedua. Per sampingnya sama ya, berarti samping. Jadi tan 45 berapa? 1 ya. Harus ingat ini, jangan sampai tidak ingat ya. Kata dunia ya. DE depan yang kedua ini yang kita cari, DE2. Sampingnya adalah 1.800. Berarti DE2 adalah 1 kali 1.800 ya 1.800 meter. Sehingga ini yang pertama. Jadi total jarak dua kapal ini adalah, jadi jarak dua kapal itu adalah 600 akar 3 ditambah 1.800. Mau diseranakan lagi barangkali boleh ya. Jadi kita keluarkan 600 nya dalam kurung akar 3 plus 3 ya. Seperti ini. Oke.
ini tinggal ditambah tadi ya. Mudah sekali soal nomor 3. Sekarang kita ke soal nomor 4 ya. Andi bermain di pinggir sebuah danau di sekitar lokasi tempat tinggalnya. Andi berkeinginan mengukur lebar danau tersebut dengan cara mengamati sebuah pohon yang berada persis di depannya, yang tepat di pinggir danau. Jadi ini gambarnya seperti ini. Jadi ini lagi-lagi kita ketemu dengan segitiga siku ya. Nah, kemudian Andi berjalan sejauh 160 meter dan melihat kembali pohon yang pertama kali dilihat tersebut. Ia mengukur besar sudut pandangnya terhadap pohon tersebut, ternyata besarnya ini bukan 600 tapi 60 derajat ya. Jadi ini ada sedikit teralat, ini adalah 60 derajat. Nah, lebar danau yang akan diukur Andi adalah jadi mudah sekali. Lebar itu berarti yang ini kan ya, yang ditentukan berarti ini sudut, berarti ini depannya ya. Depan sudut, sedangkan dia jalannya di pinggir danau tadi 160 meter ya. Jadi kalau digambar di sini ada segitiga siku-siku. Nah, ini Andi berjalan 160 meter. Kemudian sudut yang di sini 60, terus yang di sana adalah sudut siku. Yang ditanyakan lebar sungai. Nah, depan ini samping, lagi-lagi kita menggunakan apa? Tan ya, tan 60 sama dengan depan per samping. Nah, tan 60 berapa tadi? Akar 3. Depannya tidak tahu kan ya. Berarti depan sampingnya adalah 160, sehingga depannya adalah 160 akar 3. Mudah sekali soal ini ya. Jadi lebar sungai adalah 160 akar 3 meter ya. Oke, saya kira mudah sekali. Sekarang lanjut ke soal kelima ya. Nah, ini Benny ingin mengukur lebar danau yang baru saja dikeruk karena terjadi pendangkalan dan banyak ditumbuhi enceng gondok. Sketsa yang dibuat Benny seperti pada gambar ini. Nah, ini gambarnya. Nah, karena ukuran lebar danau tidak masuk, Benny ragu atas sketsa yang dibuat Benny seperti pada gambar. Saat dilakukan perhitungan, Benny ragu atas hasil yang diperoleh karena ukuran lebar danau tidak masuk logika. Ternyata setelah diukur ulang bersama teman-temannya, sudut yang tadinya 45 derajat itu harusnya adalah 40 derajat. Nah, perbandingan lebar danau seharusnya dengan lebar danau yang diperoleh dari pengukuran awal adalah berarti ada awal ya, ada yang seharusnya. Berarti ada dua kasus ya. Nah, kasus awal itu ternyata sudutnya pakai 45 derajat. Nah, sedangkan yang seharusnya harusnya berapa tadi? Berapa derajat? 40 derajat. Nah, berarti ini kan yang berubah ya. Nah, lebar danau ini masih tetap 90 derajat, berarti ini segitiga siku. Berarti kalau awalnya adalah 45, maka gambarnya seperti ini 45. Ini lebar danau, ini pengukurannya 70 meter. Ini lebar danau yang ditanyakan ya. Nah, sedangkan yang kedua juga sama, namun bedanya di sudutnya ini 40, ini 90, ini lebarnya, ini sama-sama 70 meter ya. Pertanyaannya tadi perbandingan lebar danau seharusnya dengan lebar danau awal. Jadi yang ditanyakan adalah seharusnya dibanding dengan awalnya. Nah, nanti seharusnya kita hitung dulu boleh ya. 40 derajat. Berarti kalau mencari lebar, ingat ini depan samping, berarti apa? Sin, cos, tan? Ya, betul sekali, tan. Oleh karena itu berarti tan 40 sama dengan depan ke samping ya, berarti L per 70. L yang seharusnya tak tulis LS gitu ya. Nah, berarti kalau yang ini tan 45 berarti sama dengan L awal LA ya, kita tulis LA dibagi dengan 70 meter tadi. Berarti LA nya adalah 70 kali
tan 45. Sedangkan yang seharusnya ini itu adalah LS-nya adalah 70 kali tan 40. Nah, sekarang yang ditanyakan berapa perbandingannya ya? Perbandingan berarti dibandingkan seperti ini. Nanti kita bawa ke sana, maka seharusnya adalah berapa seharusnya? 70 tan 45 dibanding dengan awalnya adalah 70. Oh sorry, maaf. Seharusnya adalah tan 40 ya. Tan 45. Sehingga 70-nya coret ya. Tannya boleh nggak jauh-jauh? Jangan. Tan 40 itu kan kita hitung dulu tannya berapa. Tan 45 ya nggak boleh kemudian tan atau sin dicoret dengan sin begini ya. Nggak boleh. Jadi perbandingannya adalah itu tadi tan 40 per tan 45. Misalkan Bu, kalau kebalik bagaimana? Nah, kalau kebalik ya berarti salah. Kamu harus teliti membaca soal yang dinanyakan adalah seharusnya dibanding dengan awal. Kalau kebalik berarti ya harusnya soalnya awal dibanding seharusnya. Jadi harus teliti dalam membaca soal. Itu yang paling penting untuk mengerjakan soal-soal HKM ya. Oke. Nah, terima kasih sudah menyaksikan pembahasan ini. Jika ada yang belum jelas, tadi saya sudah katakan bisa japri ke gurunya masing-masing. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan kuisnya ya. Terima kasih telah menonton video ini.